sini kami tim Meister dari Universitas Negeri Malang dengan saya Fatuhina Aulisaina dan rekan saya Muhammad Arif Rahman Hakim. Berikut akan kami paparkan hasil riset kami mengenai efisiensi operasional dan penerapan teknologi gasifikasi dalam pengembangan PLTSA sebagai bagian dari energi bersih dan terbarukan di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat pada tahun 2020 timbunan sampah di Indonesia mencapai 67,8 juta ton per tahun. Diperlukan upaya ekstra supaya permasalahan ini bisa segera teratasi dan tidak mengganggu kondisi Indonesia terlebih di sektor lingkungan. Salah satu solusi yang sudah berhasil di beberapa negara, seperti negara Singapura, Jepang, yang dinilai tepat menangani masalah sampah yaitu melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Di sisi lain, pengolahan sampah menjadi listrik juga termasuk bagian dari energi bersih dan terbarukan, di mana pada saat ini Indonesia baru mencapai kisaran 6% dari total bauran energi nasional. Dalam proyek pembangunan PLTSA, Indonesia sudah memiliki rencana pengembangan dengan 12 daerah prioritas. Namun sayangnya, dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak permasalahan, sehingga proyek PLTSA ini masih belum bisa berjalan maksimal. Dari 12 daerah prioritas pengembangan PLTSA di Indonesia, kami telah melakukan analisa SWOT pada 2 daerah prioritas, yaitu PLTSA Putri Cempo di Kota Solo dan juga PLTSA Sumber Batu di Bekasi. Dan dari hasil analisa berikut, kami memutuskan memilih PLTSA Sumber Batu di Bekasi sebagai proyek rencana pengembangan PLTSA selanjutnya. PLTSA Sumber Batu Bekasi memiliki kekuatan pada besarnya potensi sampah yang dimiliki hingga 1.800 ton per hari. Juga PLTSA ini lebih berpeluang untuk dilirik oleh investor dari nasional maupun internasional. Namun di sisi lain, PLTSA Sumber Batu masih memiliki kekurangan pada armada truk yang kurang memadai, juga zona pembuangan sampah yang masih terbatas. Juga kurangnya integrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta masyarakat sekitar yang masih kurang familiar akan teknologi PLTSA ini. Dalam pengembangan proyek PLTSA Sumber Batu Bekasi ini, kami menggunakan PLTSA Benowo sebagai PLTSA acuan. PLTSA Benowo merupakan PLTSA pertama di Indonesia yang menggunakan konsep zero waste atau biasa disebut waste to energy. Konsep ini berhasil menghilangkan seluruh residu dari proses pengolahan, di mana sangat berbeda dengan teknologi insinerasi. Hingga saat ini, PLTSA Benowo berhasil mengolah hampir 95% sampah di Surabaya dengan hasil 12 MW listrik per harinya. Dari hasil observasi kami pada PLTSA Benowo Surabaya, kami telah siap merencanakan dan melakukan semua action plan kepada PLTSA Sumber Batu Bekasi. Permasalahan mendasar yang kami alami adalah PLTSA sangat sulit untuk memberikan harga yang cukup terjangkau untuk PLN karena tingginya biaya investasi modal di awal. Oleh karena itu, diperlukan satunya integrasi seluruh stakeholder yang ada, yaitu pemerintah, PLN, investor swasta, dan masyarakat Bekasi itu sendiri. Selain itu, untuk menghemat biaya operasional serta mengurangi beban harga output listrik, kami menyarankan PLTSA Sumber Batu Bekasi untuk melakukan perencanaan ulang tata letak lokasi PLTSA agar tidak berjauhan dengan TPA, sehingga pengangkutan armada akan lebih efisien dan tidak perlu dianggarkan anggaran baru untuk membeli armada truk. Dari 2 acuan teknologi yang ada yaitu insinerasi dan gasifikasi, kami menyarankan kepada PLTSA Sumber Batu Bekasi untuk mengintensifkan gasifikasi karena memiliki beragam manfaat yaitu meningkatkan value dari setiap material, konversi yang cukup mudah, dan temperatur yang hanya 700 derajat Celcius dibandingkan insinerasi yang harus memakan 800 derajat Celcius. Dalam melakukan perencanaan tersebut, kami telah melakukan proyeksi risiko permasalahan yang mungkin akan terjadi. Dan berikut ini merupakan mitigasi risiko PLTSA Sumber Batu Bekasi. Risiko pertama yang mungkin terjadi adalah penolakan masyarakat akibat kurang memahami dampak pembangunan PLTSA. Namun kami sudah memetakan mitigasi risiko tersebut, yaitu dengan solusi berupa mensosialisasikan secara detail dampak apa saja yang akan didapat apabila proyek PLTSA direalisasikan. Selain itu, risiko berupa material sampah yang digunakan untuk bahan pengolahan juga harus menjadi perhatian agar tidak kurang dari batas minimum yang telah ditentukan. Mitigasi yang kami sarankan berupa melakukan pengawasan serta membentuk PIK khusus pengadaan material. Terlepas dari dampak lingkungan yang diberikan, pembangunan PLTSA ini juga memberikan nilai bisnis yang sangat menguntungkan bagi pemerintah di masa yang akan datang. Kami telah melakukan analisa keuangan dan kelayakan bisnis dengan 4 komponen biaya yaitu Fixed and Variable Operation, Full Charge, Capacity Charge, dan Maintenance Charge.
Dari keseluruhan biaya komponen dan proyeksi pendapatan, kami percaya bahwa PLTSA Sumber Batu merupakan proyek yang pantas untuk diinvestasikan dan dikembangkan. Dari pemetaan action plan yang telah kami paparkan, dapat diambil kesimpulan berupa 1. PLTSA Sumber Batu Bekasi baiknya menggunakan teknik gasifikasi daripada insinerasi. 2. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menekan biaya adalah dengan mengoptimalkan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja guna menekan biaya variabel, mengingat proyek PLTSA ini memerlukan biaya investasi awal yang sangat besar. Saya Muhammad Arif Rahman Hakim dan rekan saya Fatwah Ina Aulis Haina, be a part of solution. Not a part of the pollution. PLTSA for the better future.